Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan bersama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Tadi telah kita uraikan bahwa betapa pentingnya kelahiran Nabi Muhammad SAW hingga selevel Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam berdoa khusus kepada Allah Subhanahu wa taala akan kelahiran beliau. Selanjutnya Nabi Isa alaihi salam, jarak Nabi Isa yang putranya Maryam alaihi salam itu 600 tahun ke masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terabadikan informasinya dalam Al-Qur'an. Di Quran surat As-Saff itu ayat yang ke-6. Paling kiri sebelah atas di mushaf, menyampaikan berita gembira kepada umatnya. Anda bisa bayangkan, nabinya belum lahir sudah menyampaikan berita gembira kelahirannya kepada umatnya 600 tahun sebelum kelahirannya. Wa mubashsyira birasuli awas ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Wa mubashsyiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Al-Quran menyampaikan, Nabi Isa menyampaikan pada umatnya, di antara penyampaiannya itu memberikan kabar gembira. Nanti setelah saya akan ada Rasul nanti. Setelah saya, Rasul terakhir namanya Ahmad. Yang mau saya garis bawahi, nanti kita akan bahas persoalan tentang nama Ahmad. Yang mau saya garis bawahi adalah, ini seorang Nabi Isa alaihi salam, gelarnya Ruhullah, lahirnya begitu istimewa. Wafatnya istimewa, mukjizatnya istimewa. Di antara semua keistimewaan itu tidak menghentikan harapan beliau kepada Allah akan lahirnya Nabi terakhir yang sangat istimewa, melebihi keistimewaan Nabi Isa alaihissalam, sampai-sampai memberikan kabar gembira pada umatnya 600 tahun sebelum kelahirannya. Hukum kabar gembira dalam kelahiran itu umumnya biasanya lahir dulu baru ngasih kabar gembira. Nggak ada orang ngasih kabar gembira bayinya belum lahir. Akhi, alhamdulillah ya Allah, anak dikaruniai anak laki-laki, anak beri nama Muhammad. Masya Allah akhi, selamat. Kapan lahirnya? Ntar kalau udah nikah. Gak ada orang mengatakan demikian. Di mana-mana menyampaikan berita gembira, ucapan terima kasih, syukur pada Allah, nyampaikan kemudian informasi pada kerabat. Kalau bayinya sudah lahir, bayi lahir, sampaikan. Bahkan ada yang difoto, update di Facebook. Kemudian di situ menyampaikan ucapan macam-macam. Ada yang disampaikan kirim pesan via WhatsApp, SMS pada kerabat tetangga. Kapan bayi lahir baru nyampaikan. Nabi Muhammad beda, belum lahir sudah gembira Nabi Isa. Belum lahir disampaikan kegembiraan pada umatnya. Jadi kalau Nabi Isa saja Nabi yang Rasul, sangat dekat dengan Allah, gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, maka antum yang bukan Nabi, bukan Rasul, mesti lebih daripada itu semua. Tapi pertanyaannya, apa yang menjadi hikmah tertinggi di balik kelahiran ini sampai seorang Nabi Isa alaihissalam merasakan gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini yang coba kita uraikan, dan kenapa Nabi Isa menyebut dengan Ahmad bukan menyebut dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita agak cepat karena waktu kita terbatas pada kesempatan malam hari ini. Teman-teman sekalian, apa di antara hikmah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mendapatkan perhatian yang sangat serius pada perjalanan kehidupan nabi-nabi sebelumnya? Yang pertama, kita akan uraikan 2-3 hikmah yang tersebut langsung dalam Al-Quran dengan turunan dalil-dalilnya, termasuk dalam keterangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1, terdapat dalam Al-Quran surah ke-21 ayat 107. Seperti dibacakan tadi oleh qari kita di awal pertemuan, yaitu Ananda Kevin. Tadi beliau bacakan di antaranya Quran surah ke-21 ayat ke-107. Dari 106-nya tadi dibacakan. Di 1. 2, dengan kalimat yang sama juga nanti dengan ujung yang berbeda, ditemukan di antaranya Quran surah ke-34. Ayat keberapa? Kita temukan Quran surah ke-34 di ayat ke-28. Turunan dari ini, kita akan temukan nanti turunan-turunannya.
Ada di Quran, saya agak cepatnya, surah ke-48 ayat ke-29. Turunan ini di Quran surah kedua ayat 155 sampai dengan 157. Turunan yang ini ada di Quran surah ke-39 ayat 53. Turunan yang ini Quran surah pertama di ayat yang ketiga. Kemudian diturunkan ke sini lagi. Ada di Quran surah ketiga ayat 31 untuk mencintainya, mengikuti tuntunannya, disebutkan pahalanya di Quran surah 33 ayat ke-21. Kemudian dijelaskan turunan dengan nama sifatnya langsung di Quran surah ketiga ayat 133. Kemudian yang kedua di Quran surah ke-33 ayat ke-40. Kemudian yang ketiga di Quran surah ke-47 ayat yang kedua. Kemudian disebutkan lagi ini Quran surah ke-48 ayat ke-29. Disebut dengan satu nama yang sama tapi maknanya sangat dalam di Quran surah ke-61 ayat yang ke-6. Kita uraikan ini dengan keterangan di antaranya satu hadis riwayat Al-Bukhari. Kita ambil misalnya nomor hadis 2008 sampai dengan 2010. Turunkan lagi amalan yang tadi, kita ambil misalnya dengan ayat-ayat Quran yang saya kosongkan dulu untuk ada space untuk menurunkan dalil-dalil turunannya. Baik, hikmah pertama. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelahirannya begitu penting sampai kemudian didoakan oleh Nabi sebelumnya, diberikan berita gembira pada umat-umat sebelumnya. Pertama, Allah menyampaikan bahwa dan berita ini disampaikan pada nabi-nabi sebelumnya, sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bahwa Nabi ini akan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh kalangan umat di semesta alam dengan membawa satu misi yang tidak pernah misi ini diberikan pada nabi-nabi sebelumnya untuk seluruh kalangan makhluk di muka bumi. Apa misi itu? Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 107. Perhatikan kalimatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan lil alamin, kecuali engkau akan membawa misi. Misi ini berbeda dengan misi-misi rasul sebelumnya. Kalau rasul sebelumnya mereka membawa misi-misi risalah, ada rahmat, ada dakwah, ada risalah, ada ibadah, ada akhlak, tapi kalangannya terbatas. Nabi Nuh untuk wilayah ini saja, Nabi Lut wilayah ini saja. Bahkan di zaman Nabi Lut itu semasa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut itu sezaman teman-teman sekalian dengan Nabi Ibrahim, satu masa tuh. Jadi Ibrahim Nabi, Ismail Nabi, Ishak Nabi, Lut Nabi. Anda bayangkan, cuma tugasnya daerah-daerah berbeda. Jadi Nabi Ibrahim diutus bukan untuk semua sekalangan makhluk di bumi, tidak. Nabi Ismail tidak, Nabi Ishak alaihissalam tidak, Nabi Lut alaihissalam tidak. Bahkan peristiwanya yang paling menarik, malaikat turun datang untuk menyamar kemudian jadi manusia. Tadinya datang ke tempatnya Nabi Lut alaihissalam untuk menurunkan azab di tempatnya, tapi sempat mampir ke tempat Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sebelum menurunkan azab di umatnya Nabi Lut alaihissalam, itu mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa di satu masa itu bukan hanya hidup satu nabi, tapi hidup beberapa nabi dengan tugas-tugas yang berbeda. Kalau kekinian, ini daerahnya Jakarta Garden. Nah, ini daerahnya yang ini. Jadi khusus spesifik aja di situ. Nggak bisa pindah. Kayak Nabi Isa alaihissalam tugasnya hanya sekitaran Palestina saja. Nggak boleh keluar. Makanya kalau ada orang mengaku umatnya Nabi Isa lewat dari Palestina, itu kejauhan. Kejauhan, ya. Nah, karena tempatnya sekitaran itu saja. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut satu masa. Quran surah ke misalnya 51. Dari ayat 24 sampai dengan ayat 35-nya. 24 sampai 30 paling kanan dari tengah sampai dengan ke bawah. Kirinya itu langsung berbicara tentang Nabi Lut alaihissalam. Wah, itu Masya Allah. Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad ketika diutus tidak ada masa batasan di dalamnya. Anda bayangkan. Saking pentingnya misi ini, Allah memberikan satu misi yang tidak ada batas. Tidak sekat dengan sekat perkampungan, tidak disekat dengan RT, tidak disekat dengan RW, tidak dengan suku, tidak dengan negara. Semua masa, bahkan setiap masa berganti, tetap risalahnya berlaku untuk risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apa yang penting di balik risalah ini sampai beliau kemudian diutus dengan istimewa untuk seluruh umat sampai dengan kiamat? Selesai, tuntas, kembali kepada Allah, baru misinya kemudian dihadapkan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Teman-teman, pertama kata Allah, tidaklah saya berikan misi yang istimewa ini kecuali misi pertamanya sebagai rahmat untuk seluruh alam. Jadi saking pentingnya kelahiran Nabi itu, hikmah pertama dari kelahirannya sampai didoakan dua orang Nabi, disebut oleh Nabi sebelumnya, kata Al-Quran, karena Nabi ini akan membawa risalah rahmat, yang bahkan rahmatnya begitu luas, tidak ditemukan pada Nabi-Nabi sebelumnya. Satu, rahmat. Ustadz, tahu dari mana kalau rahmatnya mencakup semua manusia? Tafsirkan, buka kembali dengan Quran surah ke-34 ayat ke-28. Di sini lil alamin, siapa itu lil alamin? Buka ayatnya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami utus engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali misimu akan mewakili dan dibawa kepada seluruh kalangan manusia sampai kehidupan berakhir. Kafatan linnas, semuanya tanpa kecuali. Jadi nas saja sudah mencakup semua manusia. Sekarang menggunakan kafah. Seluruhnya, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup, semua masuk di dalamnya. Sepanjang dia manusia, maka akan berlaku risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi dirinya. Ustaz, apa itu yang disebut dengan rahmat? Saking pentingnya rahmat hanya dilekatkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian, ini nanti yang menjadi ukuran kebenaran kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan malam ini, apakah sudah mengikuti risalah Nabi atau belum? Dalam Al-Quran, rahmat setidaknya dibagi pada 3 bagian. Dan inilah hikmah terpenting kenapa kelahiran Nabi begitu dinantikan oleh Nabi-Nabi sebelumnya. 1. Quran, kita ambil dulu. Surah kedua Al-Baqarah, ayat 155 sampai dengan 157. Paling kiri sebelah atas. Tahan ya. Awak, sekarang nanti kita akan belajar pada inti pembahasan. Ini intinya, ya. Yang tadi baru muqaddimah tuh dari ba'da maghrib sampai barusan. Nah, ini inti pembahasannya. Perhatikan kalimatnya. Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ayat 157-nya, perhatikan kalimatnya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Kalimat rahmat ketika disebutkan di ayat ini dirangkai dari ayat 155 sampai 157. Apa makna rahmat yang pertama yang diisyaratkan dalam Al-Quran? Jika disebutkan kalimat rahmat dalam Al-Quran, maka satu di antara 3 maknanya adalah solusi dari setiap persoalan kehidupan yang dialami. Saya ulang ya. Jika disebutkan kalimat rahmat dalam Al-Quran, maka ada 3 makna yang paling utama. Di antara 3 ini, satu, tidak disebutkan rahmat kecuali bermakna solusi dari semua persoalan kehidupan yang dialami di muka bumi. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Hei manusia, saya infakkan ya, kata Allah, saya berikan kabar kepada Anda, tidaklah saya utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebagai status rasul yang terakhir, dengan misi yang besar kecuali membawa rahmat. Apa rahmat itu? Yaitu solusi dari setiap persoalan yang kamu alami dalam kehidupan. Anda punya masalah apapun, masalah pribadi, masalah di rumah tangga, masalah di kehidupan sosial, masalah di kantor, masalah pekerjaan, masalah apapun. Kalau Anda mengikuti tuntunan Nabi ini, maka dia akan membawa solusi dalam setiap masalah Anda. Tuntas, selesai. Bahkan yang paling dahsyat, Allah turunkan utus Nabi ini, diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat di muka bumi yang paling bermasalah. Silakan cek. Bukan di Jakarta, apalagi di Garden City. Bukan di Sumatera, bukan di Nusantara, bukan di Romawi yang saat itu sudah maju. Romawi itu imperium, punya peradaban, hebat peradabannya. Sampai sekarang peninggalannya masih ada. Antum jalan-jalan deh, kalau sempat nanti cari tiket ke Mediterania tuh. Bahkan dari Turki, susulin Turki, kemudian dari Turki sampai ke Mediterania, sampai ke Italia, batasan dengan Tripoli. Lihat di situ, ada Lubdah, ada Misrata, ada peninggalan-peninggalan Romawi yang begitu luar biasa. Hebatnya
Sampai sekarang, itu kerajaan-kerajaannya masih ada. Patung-patungnya, macam-macamnya, seninya, kelihatan semuanya. Ada spa, ada ini, ada itu. Peradabannya mewah, megah, menguasai dunia. Yang luar biasa, kirinya itu Persia. Kekaisarannya sudah mencengkram bagian bumi sisi yang lainnya. Kehebatan teknologinya, peradabannya, keilmuannya, macam-macamnya. Pertanyaannya, kenapa Nabi tidak diutus di Romawi, bukan di Persia? Diutus ya di tengah-tengah antara Romawi dengan Persia. Apa gelarnya? Bukan gelar berperadaban, tidak punya adab, nggak punya kemajuan, tidak punya perkembangan teknologi. Gelarnya cuma satu, jahiliyah. Anda bayangkan? Apa itu jahiliyah? Jahil disebut dengan bodoh, sifatnya melekat disebut dengan tak jahiliyah. Bodoh di sana bukan bodoh didul ilmi, bukan sekedar tidak pintar, tapi bodoh dalam segala urusan kehidupan. Bodoh itu tidak tahu, tidak kenal, tidak tahu sopan santun, tidak tahu kebaikan, tidak tahu maslahat, tidak tahu adab, tidak tahu silaturahim, tidak tahu nilai-nilai kerjasama yang baik, tidak tahu kejujuran, tidak tahu sopan santun, gak kenal sama sekali, disebut dengan jahiliyah. Makanya kalau Anda pengen cari pada saat itu, orang yang paling tidak punya sopan santun, jahiliyah. Silahkan cek. Kalau di sini ada yang dicela, sana harus dicela. Kalau di sini ada yang meninggal, di sana harus meninggal juga. Masya Allah. Kalau ada yang lewat tempat saya, mesti dibegal. Begal, lewat. Ada kota begal. Zaman itu ada kota begal. Jadi kalau sekarang ada pembegal, dia telat. Pembegal sekarang itu ketinggalan zaman. Sudah lewat 15 abad sebelumnya. Zaman itu sudah ada. Bahkan dikenal, sangat terkenal. Namanya Gifar. Itu kota begal pada saat itu. Begal. Tokohnya Jundub bin Junadah. Setiap orang lewat store, enggak store, cilaka. Dagangan bisa berkurang, nyawa bisa melayang. Kota begal. Nanti saya tunjukkan kepada Anda. Begitu Nabi ini diutus di wilayah itu, satu kota begal berubah drastis. Allahu Akbar. Datang Jundub bin Junadah menghadap pada Rasulullah SAW. Nabi Rahmah. Ini tukang begal, garang luar biasa. Tampilannya begitu perkasa. Datang melihat Nabi, cuma lihat wibawanya. Jatuh tertunduk mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia katakan, ya Rasulullah, saya yang ingin ikrarkan syahadat saya di depan orang-orang Quraisy, di depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan lakukan, kita masih lemah. Khawatirnya kamu ikrarkan syahadat, kamu akan disakiti, kamu akan dipukuli. Kata Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, saya ini membegal orang terang-terangan. Masa syahadat sembunyi-sembunyi? Begal dulu. Begitu tobat terang-terangan. Nih, datang ke depan Ka'bah, dia katakan, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hei orang-orang sekitaran Ka'bah, saya masuk Islam, saya baca syahadat. Kalian mau ngapain? Kita mau pukulin. Datang pukulin, tok 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 tok, pingsan. Dilaporkan pada Nabi. Disampaikan oleh sang lainnya, jangan teruskan, jangan teruskan. Kalau yang ini wafat, kalian tidak akan aman ketika berniaga. Karena setiap niaga akan lewat ke kota Gifar. Kalau ketahuan ini Jundub ini meninggal di sini karena dipukuli oleh orang Mekah, maka tidak akan selamat dagangan kalian. Diamankan, dibawa kepada Nabi. Begitu siuman, ya Rasulullah, berikan saya nasihat. Kata Nabi, kamu pulang dulu ke Gifar. Sempurnakan dulu belajar tentang Islam yang baik. Setelah itu dakwahi lingkungan sekitaranmu. Di situ kita akan bertemu lagi di kemudian hari. Bima makna. Allahu Akbar ketika hijrah ke Madinah. Madinah kemudian mulai semakin meresap imannya. Madinah kemudian semakin banyak masyarakat muslimnya. Apa yang terjadi? Dak tik duk dak tik duk dak tik duk, suara kaki datang banyak. Heboh Madinah. Ternyata pada saat itu datang sekampung Gifar dipimpin Jundub bin Junadah masuk Islam, kemudian datang ke Madinah. Masuk Islam. Tokoh begal pulang ke kota begal. Datang risalah Muhammad SAW, selesai masalah di kota begal. Dibawa orang-orang sekampung menyampaikan kepada Nabi, sekarang kota begal sudah berubah menjadi kota Islami. Sekampung masuk Islam. Dikenang kemudian, untuk mengenang di Arab itu, ketika Anda memperkenalkan diri dengan daerah, dikenal daerahnya, tambahkan al di depan nama daerahnya, ujungnya kemudian tutup dengan i kalau bukan i ujungnya. Kalau i, pertahankan i-nya. Gifar, saya berasal dari Gifar, tambahkan al di depannya, ujungnya tutup dengan i, al-Gifari, saya berasal dari Gifar. Ahli hadis paling populer namanya Muhammad, bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Karena dari Bukhara, dia datang kemudian berkelana, sampai ke Hijaz, sampai ke Irak, kemana-mana. Dia perkenalkan saya dari Bukhara, tambahkan al di depannya, ujungnya tutup dengan i, Al-Bukhari. Dikenalah di kemudian hari dengan Imam Al-Bukhari. Menulis kitab hadis dengan 97 kitab, 97 pembahasan di dalamnya. Dikenal dengan kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ulangi. Disingkat jadi Sahih Al-Bukhari. Al-Bukhari.
At-Tirmidzi, namanya Muhammad, dari Tirmidzi disebut At-Tirmidzi. Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Yasin dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Abdul Somad dulu dari Palembang, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Syekh Mahfud At-Termasi. Syekh Ahmad Al-Minangkabawi, Ahmad bin Khatib Al-Minangkabawi. Al, tambahkan I di ujungnya. Menunjukkan nama daerah. Silakan Ustadz Mukhlas misalnya, Masya Allah, umrah haji, memperkenalkan saya dari Jakarta Garden City. Wah, ana Mukhlas Rawi al Jakarta al Garden City. Sah, ya. Tapi orang Jakarta biasanya ngaku Betawi karena nggak enak Jakarta, ya. Nah, dari sini, saya teruskan sebentar ya, saya teruskan sebentar. Jadi apa yang melekat pada Nabi Muhammad? Solusi turunnya di jahiliyah. Jadi kalau ada yang mabuk, jahiliyah lebih jagoan, Pak. Antum kenal Umar bin Khattab? Oh iya kenal ibu. Ayo, ibu mah jagoan lah. The power of mama luar biasa. Belum saya tulis udah kelihatan. Umar bin Khattab kenal. Ulang saya. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam kerasnya luar biasa. Musuh Nabi, pengen bunuh Nabi. Pedang sudah terhunus menuju kehidupan Nabi. Sebelum masuk Islam mabuknya paling minimal 5 kali. Mabuk Umar itu dikenal 5 kali. Dan Mirasantika, sudah lulus lah. Ya, Mirasantika minuman keras, yang lainnya tidak. Dia baik minum itu 5 kali dalam sehari. Dan itu tangan luar biasa kekarnya, pedang terhunus, nantangin orang hampir tiap hari. Jabal Kubais tujuannya, naik ke atas. Siapa yang berani dengan saya? Uji kekuatan, datang ke sini. Tapi sebelum datang, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama. Umar. Jahiliyah. Tuh, kaget, lampu mati. Umar. Disebut nama, lampu mati. Nyala lagi, alhamdulillah. Baik. Apa yang terjadi setelah itu? Ketemu dengan Nabi, cuma dengar risalah. Nih, Nabi Rahmah, diturunkan risalah. Turun ayat-ayat. Cuma dengar kalimat Toha. Langsung ke hatinya. Sentuhan dalam jiwanya. Sesuatu yang menyentuh ke dalam jiwa, maka dampaknya akan dalam. Karena itu dalam kehidupan, jika Anda berpasangan dalam kehidupan dengan keluarga, siapapun sentuh jiwanya. Ya sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milik untuk selamanya. Catat. Masya Allah. Kesentuh tuh sama Quran. Toha, cari. Begitu dicari, tunduk jatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai masalahnya, tuntas. Dari bermetamorfosis kehidupannya, dari yang paling keras, jadi kerasnya berubah jadi tegas. Digunakan untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari yang tadinya mabuk 5 kali sehari, bahkan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah tidak turun ayat Al-Quran mengharamkan Mirasantika? Mengharamkan khamar? Sampai ayat-ayat khamar itu turun karena permintaan Umar kepada Nabi, mohon turun ayat mengharamkan khamar. Dampaknya begini, turun sampai 4 tahap turun. Umar. Sampai orang paling liberal di Mesir, namanya Toha Hussein, itu nulis kitab tentang kejeniusan Umar. Dari yang paling tertinggal jadi jenius setelah datang risalah Islam. Abqariyatu Umar judulnya. Silahkan cek. Semua yang bersentuhan dengan Nabi, masalahnya selesai. Yang paling hebat, dahsyat, di Romawi. Romawi, ini Persia. Ini jahiliyah di bawah. Nabi diutus di sini, bukan di sini. Ketika diutus, diberikanlah oleh Allah risalah rahmat. Nanti saya tunjukkan. Petunjuk dari langit. Wahyu datang. Ini solusi untuk yang ini. Yang kurang pintar, turun petunjuk jadi pintar. Yang kurang adab, turun petunjuk jadi adab. Yang kurang motivasi, turun petunjuk jadi motivasi. Yang kurang kuat, turun petunjuk jadi kuat. Semua ayat-ayat turun. Ayat. Selama kurang lebih hampir 23 tahun. Turun. Begitu turun semuanya, terangkat yang jahiliyah. Hilang semua persoalan jahiliyah. Naik status dari jahiliyah jadi khairu ummah. Umat terbaik yang pernah ada di bumi. Dikukuhkan itu dengan turunnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110 paling kiri sebelah atas di mushaf. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian itu umat terbaik yang pernah dilahirkan dalam kehidupan di muka bumi dari kalangan manusia. Bayangkan dari jahiliyah pindah status ke khaira ummah. Pindah. Bahkan Romawi akhirnya kemudian takluk. Persia tunduk. Naik jadi kekuatan. Di Spanyol sampai dengan ke-7 abad. Berkembang terus. Dibawa ke Spanyol, naik berkembang. Dibawa ke wilayah Persia, Baghdad berkembang. Dibawa ke Nusantara, tujuannya ke Cina. Mampir di Baros, 414 km dari kota Medan. Cuman mampir menyebarkan risalah. Apa yang terjadi? Muncul Nusantara, Indonesia, Malaysia, Filipina bagian selatan, Thailand selatan, Rakhine, sukunya Rakhinya, Brunei Darussalam. Sampai dengan ke ujungnya. Allah maju. Hebat, dahsyat.
Solusi. Semua masalah tuntas. Dan yang paling hebat adalah tidak pernah didapati masalah pada saat itu dalam level-level tingkatan sendirian, individu, sampai kehidupan masyarakat sosial, kecuali diberikan solusinya oleh Allah langsung turun kepada beliau. Apa yang turun? Itu ayat-ayat bimbingan rahmat. Ayat-ayat yang dikumpulkan, dibacakan, disebut dengan Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran diturunkan sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad, isi Al-Quran diantaranya rahmat, solusi dari semua persoalan yang Anda alami. Disitulah kemudian Allah berikan kabar gembira. Quran surah ke-17 ayat 82. Lihat sini. Ini baru kita nanti lihat prakteknya. Quran surah 17 ayat 82. Paling kiri di pertengahan. Lihat sini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Rahmat. Dan kami turunkan ayat-ayat Al-Quran itu, ada yang menjadi syifa, juga rahmat bagi orang-orang beriman. Rahmat. Kemana rahmat itu dititipkan? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat agung itu. Di Nabi ketika diutus bawa rahmat. Apa di antara rahmatnya? Ayat Quran. Apa fungsi ayat Quran itu? Semuanya bukan cuma bacaan. Isi bacaan itu petunjuk solusi dari semua masalah hidup kita. Jadi kalau antum punya masalah dalam kehidupan, itu ada solusinya di Quran. Kalau begini, ini solusinya. Kalau begitu, ini solusinya. Begini, begitu. Begini, begitu. Solusinya ini. Silakan buka. Dari mulai sebelum lahir sampai wafat ada, Pak. Gak usah dicatat, Bu, ya. Saya baca cepat nih. Yang sedang mengandung dalam kelahirannya dijelaskan oleh Al-Quran. Nih, kandungan itu nanti dari fase lemah akan semakin berat. Begini amalannya kalau pengen anaknya nanti lahir dalam keadaan yang baik. Quran surah ke-7 ayat 189. Kalau pengen tahu perkembangan anaknya dalam tubuh ibundanya, dalam rahimnya, buka Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Kalau nanti sudah lahiran, berikan ASI yang maksimal. Kalau bisa sampai 2 tahun disempurnakan. Ada pengaruh-pengaruh besar bagi bayi nanti yang terlahir diberikan ASI yang sempurna. Quran surah ke-2 ayat 233. Dari 2 tahun ini sampai dengan berkembang, mulai dia pendidikan dini, berikan pendidikan dini yang terbaik supaya dekat dengan Allah, taat pada orang tuanya, berakhlak yang mulia, bergaul di lingkungan dengan sangat baik. Quran surah 31 ayat 14 sampai dengan 19. Kemudian dia mulai belajar bagaimana supaya cepat paham dengan pengajarannya, kembali untuk mengajarkan kembali pada masyarakatnya. Quran surah ke-9 ayat 122. Bagaimana caranya supaya dia belajar, ilmunya meningkat, imannya menguat. Karena ada orang belajar, ilmunya luas, imannya rendah. Ada juga orang yang mohon maaf, imannya kuat tapi ilmunya kosong. Ini bahaya. Orang yang ilmunya luas, imannya kosong, sehingga melahirkan bahkan hal yang fitnah bagi agamanya. Mengajak orang-orang untuk menjauh dari agamanya. Silahkan lihat orang-orang yang pernah mengatakan, maaf ya, maaf, semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Apakah orang-orang ini orang-orang yang bodoh? Tidak. Lihat gelarnya. Ada yang S1, S2, S3, banyak sampai dingin. Banyak. Orang-orang pintar. Cuman kata Quran, kalau bicara kata-katanya bagus. Quran surah kedua ayat 204. Kalau bicara kata-katanya menarik, retorikanya begitu cantik, tapi dia membawa satu racun yang sangat luar biasa. Hati-hati. Paham. Kembalikan kemudian teman-teman sekalian. Ningkat iman, ningkat kemudian ilmunya, naik lagi. Semakin bergaul lagi, pindah tempat, lebih tinggi lagi. Teman-temannya kemudian bergaul dengan lingkungan yang berbeda. Turun kemudian bimbingan di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Bagaimana bergaul dengan nilai takwa. Muncul kemudian rasa tertarik dengan pasangan. Kata Quran, jangan salah pilih pasangan. Setiap makhluk itu punya pasangannya. Quran surah 51 ayat ke-49. Manusia nanti kalau bukan laki-laki pasti perempuan. Buka nanti Quran surah ke-4 ayat yang pertama. Laki-laki perempuannya Quran surah ke-49 ayat ke-13. Jangan salah, awas. Kalau binatang, jantan dengan betina. Kalau tumbuhan, putik dengan benang sari. Kalau manusia, kalau bukan laki-laki pasti perempuan. Nggak ada yang ketiga, awas, nggak ada yang ketiga. Kalau bukan laki-laki pasti perempuan. Pastikan benar pasangannya. Bagaimana caranya? Kalau ingin melamar, lakukan lamaran dengan lamaran yang sempurna. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Naik ke pernikahan. Quran surah ke-30 ayat 21. Setelah menikah, kamu akan mengalami pembagian tugas. Nih suami tugas utama, istri tugas utama. Quran surah ke-4 ayat 34. Rinciannya, tugas suami mulai mencari nafkah. Quran surah kedua ayat 168. Kalau pengen cepat, Quran surah kedua ayat 172. Kalau pengen cepat lagi, belum keluar, rezeki sudah siap menanti Anda. Quran surah ke-7 ayat ke-96. Tapi hati-hati, di pekerjaan itu akan terjadi persaingan kata Al-Quran. Kalau Anda tidak hati-hati, bisa jadi ada iri hati, bisa dengki, ada yang ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda, ada amalannya, ada amalan malam yang kalau dilakukan karir akan meningkat, pekerjaan akan dibimbing, solusi diberikan. Kalau Anda dijahili akan dilindungi. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Kalau Anda sedemikian dahsyat kemudian dijahili oleh orang sampai terjatuh, sampai macam-macam,
Ada amalan di Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Ada juga istri tidak mudah merawat anak-anak di rumah tangganya. Kadang-kadang sulit, kadang menangis, kadang berkata, bagaimana solusinya? Baca Quran surah 17 ayat 23 sampai dengan 27. Kadang-kadang lelah, capek, ada sakit datang. Kalau lemah-lemah Quran surah ke-26 ayat ke-80. Kalau sakitnya begitu kuat seperti bahkan Nabi Ayub, dokter mengatakan ini nggak ada obatnya, nggak mungkin sembuh, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Ayub mengamalkan amalan, ditutup di ujung ayatnya. Kalau ada hamba Allah yang bahkan sakit seperti ini, saya akan sembuhkan seperti saya menyembuhkan Ayub. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Sudah berumah tangga, kata dokter nggak mungkin punya keturunan. Ini nggak bisa, ini mustahil. Nggak ada yang mustahil. Ada Nabi Zakaria pernah mengalami yang sama, melakukan amalan. Doanya ada di Quran surah 19 ayat 3 sampai dengan ayat ke-15-nya. Amalannya di Quran surah ketiga ayat 38 sampai dengan ayat 39-nya. Begitu dikerjakan, turun keturunan. Disampaikan di beritanya, kalau ada orang mengerjakan di kemudian hari seperti ini, saya akan kabulkan pula. Terus naik. Usia naik 40 tahun. Ibu bapak masih ada. Bekerjanya sudah maju. Bagus. Ayo, hadirkan syukur. Kalau lewat harta, berikan zakat. Zakat Quran surah ke-9 ayat ke-103. Berikan pada 8 golongan. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Kalau lebih daripada itu, infak. Keluarkan infak, pahalanya banyak. Quran surah kedua ayat 261 sampai 263. Kepada siapa diberikan? 5 golongan. Quran surah kedua ayat 215. Kalau sudah seperti itu bagaimana? Kamu syukur, kami tambah. Syukur, kami tambah. Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Tapi ingat baik-baik, kadang hidup itu naik turun, kadang di atas, kadang di bawah. Ini saya turunkan kata Allah, kamu akan mengalami ujian-ujian. Bisa rendah, bisa menengah, bisa besar. Kamu harus pelajari dulu, sehingga ketika kamu mengatasi masalah ini, kamu akan paham. Di sini titik persoalannya. Quran surah kedua ayat 214. Solusinya di Quran surah ke-3 ayat 142. Rinciannya di Quran surah kedua ayat 155 sampai dengan 157. Ada semuanya. Sampai usia Anda ke-40 tahun, Bapak Ibu masih ada. Bagaimana cara memuliakannya? Turun Quran surah ke-46 ayat ke-15. Kemudian tiba-tiba teman-teman sekalian semakin tua, semakin sepuh. Bahkan ada yang berperilaku seperti anak-anak. Bagaimana cara mengatasinya? Turun Quran surah ke-22 ayat yang ke-5. Sampai di ujung kehidupan Anda mengatakan, apakah saya akan masih hidup? Atau kembali kepada Allah? Tidak ada hidup yang abadi. Setiap yang punya napas, napasnya akan diambil. Kembali kepada Allah. Turun Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mautnya akan mengambil. Siapa yang bawa maut? Namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Turun, cabut. Anda yang belum meninggal namanya mayit. Quran surah ke-39 ayat 30. Begitu diambil jadi mayit, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bagaimana cara kembalinya supaya saya siap-siap ya Allah? Meninggalnya tenang, nyaman. Buka amalan di Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan 30. Tapi kalau kamu hindari amalan ini silahkan, tapi kamu akan nanti menghadapi tantangan yang luar biasa. Meninggal sambil dipukulin malaikat. Kalau mau coba silahkan, baca aja Quran surah ke-8 ayat ke-50. Ya Allah, setelah itu saya pergi kemana? Namanya alam kubur. Kalau pengen nikmat, baca Quran surah kedua ayat 154. Rinciannya di Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 172. Setelah itu terjadi kiamat, saya turunkan satu surat. Quran surah ke-75 ayat 1 sampai dengan terakhirnya. Setelah itu kemana ya Allah? Saya begitu lelah sampai mengucapkan juga capek. Kemana lagi seperti itu ya Allah? Setelah itu kamu tinggal pilih, ada surga, ada neraka. Kalau kamu banyak amal soleh, kamu akan ke surga. Surga saya bagi 4 tingkatan. 4 yang paling tinggi itu kelas yang paling tinggi bersama Nabi, sama orang-orang soleh. Semua Nabi, semua orang soleh, semua siddiqin, semua syuhada ada di situ. Ada amalan di Quran surah keempat. Ayat keberapa ya Allah? Ayat 69. Baik, surga level kedua di taman surga, tinggalnya indah, semua diberikan langsung oleh Allah. Indah amalannya di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Surga selanjutnya silahkan tinggal pilih, ada seluas langit dan bumi. Kamu di Garden City belum apa-apa, ini sempit. Nanti di surga silahkan, mau maraton boleh, seluas langit dan bumi lapangannya. Boleh di Quran surah ketiga ayat 133, amalan di ayat 134. Kalau pengen yang biasa-biasa, yang penting masuk surga, boleh. Quran surah kedua ayat 25. Ya Allah, kalau yang nggak di situ kemana? Kalau kamu tidak menyiapkan amal soleh, banyak beramal salah, maka muaranya akan neraka. Bahkan ada yang masuk neraka tanpa hisab. Kebanyakan orang taunya masuk surga tanpa hisab. Ada yang neraka tanpa hisab. Quran surah ke-18 misalnya ayat 99 sampai 100. Nerakanya yang paling ringan, Quran surah ke-4 ayat 56. Woi, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Orang-orang yang ingkar susah diingatkan, walaupun dia ringan-ringan masuk ke dalam neraka, kami akan tarik ubun-ubunnya. Masukkan seperti teh celup. Teh celup, bayangkan. Teh celup itu ambil kemudian tehnya celupkan, celup naik, celup naik, celup naik. Masya Allah. Ambil, masukkan, angkat, dimasukkan, basah, angkat lagi, basah, angkat lagi. Kullama nadijat juluduhum. Ini yang paling rendah. Ketika kami masukkan, celupkan, hancur semuanya plus dengan kulit-kulitnya. Kenapa disebutkan kulit? Karena kulit indra perasa yang paling pekat. Jadi kalau kulitnya sudah kena cambukan, sakit lagi, terkelupas berkurang sakitnya. Saya celupkan ke neraka, hancur kulitnya, saya angkat lagi, badalnahum juludan ghairaha. Saya angkat, saya sembuhkan lagi, supaya kulitnya sembuh jadi baru, merasakan azab lagi seperti sedia kala. 1 harinya masuk situ 1000 tahun, 1 detiknya 48 hari.
Kalau nggak percaya silahkan aja. 1 detik 48 hari. Itu yang paling biasa, yang paling dahsyat neraka jahanam. Belum masuk dah kecium baunya. Quran surah ke-40 ayat 45 sampai dengan 46-nya. Terasa sekali. Ya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Neraka ditampakkan dari pagi sampai petang. Di alam kubur, masuknya ke situ 2 golongan, orang munafik dengan orang kafir. Munafik masuk duluan disusul oleh orang kafir. Quran surah ke-4 ayat 140. Ciri-cirinya di Quran surah ke-4 ayat 142 ada semuanya. Mana yang tidak ada? Sudah berapa tahun Anda jadi ayah? Kenapa tidak mengeluarkan tuntunan jadi ayah dalam Al-Quran? Sudah berapa tahun Anda jadi istri? Kenapa tidak mengeluarkan tuntunan istri dalam Al-Quran? Kenapa Anda tidak mengeluarkan tuntunan keluarga dalam Al-Quran? Karena itu sering terjadi, orang jadi jagoan di perusahaannya, champion, hebat, luar biasa, tapi nggak pernah tuntas di rumahnya. Orang cuma senyum sedikit, selesai masalah. Antum sudah banyak argumentasi, nggak tuntas-tuntas. Mungkin bukan kurang kaya, kurang kuat kedudukan. Antum kurang berinteraksi dengan Al-Quran. Karena solusinya ada di situ. Silahkan apa yang tidak ada, ada semua. Nah, persoalan kita menyikapi ayat-ayat Quran ini tidak seperti orang dulu. Orang dulu itu baca Quran, dia pahami ayatnya. Ini kemana nih maksudnya ayatnya nih? Apakah buat saya atau buat yang lain? Kalau dia pengusaha, dia keluarkan ayat-ayat usaha. Jadikan pedoman dalam kehidupan. Kalau dia kemudian, mohon maaf, dia pengajar, keluarkan ayat-ayat pengajar. Turunkan, jadikan pedoman dalam kehidupan. Dia pelajar, dia turunkan ayat-ayat belajar. Dia ibu rumah tangga, dia turunkan ayat-ayat sebagai ibu rumah tangga. Sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai kakek, nenek. Turunkan semuanya. Ada semua. Jadi begitu cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau demikian caranya, maka Quran akan menjadi rahmat dalam kehidupan. Ini yang disebutkan. Makanya tidaklah Quran diturunkan kecuali pada Nabi Muhammad SAW. Nabi rahmah, diberikan risalah. Dan risalah itu akan menyelesaikan semua persoalan kehidupan yang dilalui. Tuntas. Nah, menariknya teman-teman sekalian, penjelasan Al-Quran ini disampaikan lewat lisan Nabi dengan perilaku Nabi. Dirangkum oleh para sahabat, disampaikan secara lisan. Setelah itu oleh ulama-ulama setelahnya ditulis tuh. Begitu ditulis jadi kitab hadis. Orang-orang sekarang umumnya mengira kitab hadis itu sekedar kitab bacaan. Dibaca, dipelajari, bikin pengajian, pulang. Padahal kitab hadis itu saat disusun, itu penjelasan dari Al-Quran. Dibikin bab-bab sesuai dengan spesialisasi pekerjaan kita. Contoh, Sahih Al-Bukhari. Ada 97 kitab, 97 bab. Setiap bab itu ada hadisnya. Misal, bab pertama Kitabul Iman, pembahasan tentang iman. Di situ ada 57 hadis. Anda bertanya, ya Allah, ya Rasulullah, kenapa iman saya turun naik seperti lift? Kadang naik, kadang turun. Tapi nggak bisa dikontrol. Kalau sedang naik, semangat saya ke masjid. Kalau sedang turun, ya Allah, jangankan tahajud, sholat fardu pun saya terlambat. Bagaimana caranya menaikkan iman saya dijaga nggak turun-turun? Baca ayat-ayat tentang iman, keluarkan ayatnya. Bagaimana kemudian menjabarkan ayat iman itu? Buka kitab hadis, Al-Bukhari, Kitabul Iman, bab tentang iman, pelajari 57 hadis. Demi Allah saya katakan, iman Anda akan diangkat dan terjaga tidak turun. Kitabul Ilmi, kitab keduanya, tentang pengetahuan. Di Quran ada ayat-ayat ilmu. Begini ya cara belajar, begini cara menghafal. Dijelaskan, turunannya di mana? Di hadis. Nih cara belajarnya begini. Supaya barokah begini, supaya cepat hafal begini. Kata orang sekarang, ada 4 kriteria penuntut ilmu. 1, cepat ingat. Kemudian yang kedua, cepat ingat, lambat lupa. Yang kedua, cepat ingat, cepat lupa. Yang ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Yang repot yang keempat, lambat ingat, cepat lupa. Jadi begitu saya ajarkan, belum paham tuh. Begitu mau ditutup, oh itu maksudnya paham. Keluar masjid, lupa. Tapi ilmu Al-Quran tidak. Nabi pernah mengajarkan pada golongan orang-orang tertentu sampai mereka jenius di bidangnya. Ada 4 orang jenius nanti di masa Nabi. Di antara kalangan mudanya nanti ada Ali bin Abi Thalib. Itu pemuda luar biasa. Akhlak yang mulia, orangnya jenius dan sebagainya. Bahkan setia kepada Nabi SAW. Dinikahkan dengan putri tercinta Nabi SAW. Menemani Nabi di dalam rumahnya ketika dikepung oleh orang-orang terbaik. Dari kalangan Quraisy 100 orang. Pasukan yang khusus. Oh kalau sekarang Kopassus ya. Kalau angkatan laut Denjakanya. Kalau angkatan udara ada Paskasnya. Wah, ada macam-macamnya. Kepung 100 orang. Dengan senjata yang sudah terhunus. Kata para sejarawan, kalau binatang lewat pun ketahuan. Dikepung 100 orang, yang menemani Nabi cuma 2 orang. Satu sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, oleh Nabi diplat untuk menemani saat hijrah. Ali bin Abi Thalib masih muda. Oleh Nabi dikatakan, ya Ali, bala ya Rasulullah, tidur di tempat saya tidur ini. Tidur. Tempat itu diincar oleh 100 pemuda tadi. Taruhannya nyawa. Saking taatnya pada Nabi dan luar biasa nanti ketaatan kepada Nabi melahirkan keberkahan bagi dirinya.
Taatnya luar biasa, taruhan nyawa. Apa kalimat yang keluar di lisannya? Kata beliau, bala ya Rasulullah, siap. Siap. Apa yang dikatakan oleh Anda, saya kerjakan. Gak ada tawar-menawar. Belum pernah saya mendengar atau membaca satu kitab sejarah mengatakan ketika Nabi katakan Ali tidur di depan saya. Lalu Ali menjawab misalnya, ya Rasulullah jangan saya, Abu Bakar aja yang tuaan dikit. Nabi, gak ada. Silakan lihat. Gak ada. Apa yang terjadi setelah itu? Belajar, jenius. Anda buka kitab misalnya Al-Jawahir, lihat bab terakhir. Di situ dijelaskan bagaimana Ali bin Abi Thalib ternyata selain pakar tafsir, memahami matematika. Ada pembahasan matematika Al-Quran. Dulu orang-orang baca Al-Quran itu mengeluarkan pengetahuan. Siapa penemu atom? Kimia. Halo? Bang Asep. Tapi bukan. Penemu atom itu, teman-teman sekalian, awas. Kadang sekarang anak-anak sekarang belajar kimia, saya bingung tuh ya. Ditangkap-tangkap tapi nggak pernah diteliti. Lihat, penemunya Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan dari mana menemukan atom ketika baca Al-Quran? Surah ke-57 Al-Hadid. Baca ayat Al-Hadid ini, menghafal Quran dulu tuh. Begitu dihafalkan sampai ayat 25 sampai 26 Al-Hadid. Wa anzalna al-hadid, kami turunkan besi. Dilihat, oh besi, apa ini besi? Dicari. Dianalisis oleh beliau, dibawa ke rumahnya, masuk ke laboratorium sederhananya. Dilihat, dipetakan sampai muncullah kemudian turunan atomnya. Sampai sekarang simbolnya disimbolkan dengan Fe, ferum namanya. F besar, E kecil, Fe, gini. Tuh, ferum. Berapa nomor atomnya? 26. Atom besi nomor 26, dia punya isotop. Isotop untuk menjaga kestabilan atom. Isotopnya ada 4. 55, 56, 57, 58. Nomor atom 57, isotop nomor 57 itu yang paling stabil menjaga atom nomor 26. Surah 57 ayat 25 sampai 26. Besi. Silahkan cek. Ada yang baca Al-Mulk, begitu dibaca teman-teman sekalian terinspirasi. Oh, ketika baca dia amati. Apakah kamu tidak perhatikan begitu Allah menahan burung terbang di udara? Mayum sikuhunna illa rahman, tidak ada yang menjaga burung kecuali Allah yang Maha Kasih. Kepak katup bisa terbang. Disimpulkan, oh berarti kalau saya membuat prototipe sayap seperti sayap burung, saya bisa terbang. Dibikin kemudian, Masya Allah. Lalu dia mulai kepak katup naik ke bukit yang kecil. Kepak katup naik, lompat, jatuh. Oh belum siap. Perbaiki. Sampai akhirnya, wallah, naik ke atas bukit yang paling besar. Sudah diuji coba, namanya Ibnu Firnas. Terbang, naik, begitu lompat, kepak katup terbang. Allahu Akbar. 20 meter. Lewat lagi sedikit, jatuh, meninggal. Meninggal. Kalau mau coba silakan. Ya. Baik. Tapi peninggalannya itu bukan meninggal biasa, tapi meninggalkan karya dari prototipe ini yang dikopi nanti oleh masa-masa setelahnya. Jadilah datang kemudian Wright bersaudara, dilihat lagi, dikembangkan lagi dan sebagainya. Jadi pesawat seperti sekarang. Dulu orang baca Quran itu terlahir pengetahuan. Bahkan warisan jahiliyah dirubah jadi manfaat. Jahiliyah itu punya warisan banyak di antara warisannya. Misal, warisan syair ada di jahiliyah sampai sekarang masih ada. Warisan syair ini ada rumusnya, 16 rumus. Yang nemukannya siapa? Di antaranya Nabi Al-Zibyani. Dikembangkan jadi ilmu arud. Ada 16 rumus. Ada tawil, ada rajas, ada madid. Tawilun lahudunal bukhuri fadailu. Fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min dzikr habibin wa manzili. Bisaktili wa bainad dakhuli fahaumali. Dulu orang jahiliyah, kalau hebat syairnya, ditulis dengan tinta emas, tempelkan di Ka'bah. Nanti kemudian diganti dengan kain kiswah. Madid, mufa'alatun fa'ilatun. Tala'al badru alaina min taniyatil wada'i. Wajaba syukru alaina mada'alillahi da'i. Tulis, sampaikan, dendangkan. Jadi musik. Rajas, mustaqilun. Sautus safiril bulbuli. Hayyaja qalbit thamili. Al-ma'u wa zahrun ma'a zahri lahdul muqali. Fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali. Fakam tayammuni ghuzayilun uqayqali. Kataftu min wajdatin min fi'li hadar rajuli. Faqala la faqad qada muharmili. Wal walad wali ya wailali. Faqultu la tuwalwili fabayinul lu'lu ali. Qalat lahu hina kada in waradidul muqali. Kahatan kakailali tabtabuli. Tapi cuma begitu aja. Dipakainya buat apa? Buat berdendang, naik unta. Unta itu ada rumusnya. Unta itu sangat peka sekali. Makanya di Quran disebutkan, afala yang buruna ilal ibili kaifa khuliqat ibil. Kadang jamal, kadang naqah. Kenapa unta Nabi Saleh pakai naqah? Naqatallahi wa suqiyaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Kenapa ketika isyarat orang-orang itu beriman, maaf, yang tidak beriman, pengen kemudian masuk surga, sampai muncul kalimat, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Kenapa jamal? Kenapa ketika diminta menganalisis unta, ibil kalimatnya? Ada hikmahnya, ada pesannya. Orang jahiliyah kalau naik unta sampai dengan sekarang, itu mereka punya rumus syair. Kalau pengen lambat pakai tawil.
Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu. 5 sampai 10 km per jam. Jalan ngelihat ke atas. Jalan lagi. Tapi kalau pengen cepat, pakai rajas. Musafilun. 30 sampai 60 km per jam. Lari. Tapi saat datang masa Islam, digali itu semua, dipindahkan dari yang sekedar dendangan, lagu-lagu, musik-musik, dipindahkan kepada ilmu pengetahuan. Rumus tadi berubah jadi pengetahuan. Jadinya apa? Ilmu. Ada ilmu untuk bahasa Arab namanya Alfiyah, 1002 bait, dikarang oleh Imam Malik. Rumus tadi yang tadinya musik dibawa kepada ilmu. Pakainya rajas, rumusnya rajas muzdawaj. Dipelajari sampai sekarang di pesantren. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim, wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlu am, wa kilmatun biha kalamun qad yu'am, bil jarri wat tanwini wan nidawal wa mustadin lil ismi tamyizun hasal, bitafa'alti atat wa ya if'ali wa nunik balan nafi'il nanjali. Nahu dikuasai, jadi ilmu. Ada alfiyah ilmu hadis as-Suyuti pakai rumus. Ada alfiyah di qiraat asyr pakai rumus. Rumusnya apa yang tadi? Jahiliyah selesai, datang Islam. Yang perangkat-perangkat jahiliyah diambil kemudian diarahkan kepada nilai-nilai pengetahuan. Ditinggalkan Qur'annya, sibuk dengan dunianya. Kemudian rahmatnya mulai hilang, luntur. Diambil peradaban kemudian oleh Barat. Lalai di Eropa, Spanyol lalai diambil, di copy paste, dikembalikan lagi ke musik, muncul lagi rumus musik dari situ. C D F G A B C D F is G A B cis D A B cis D F is A F is gis A B cis dis E B cis dis E F is gis A is B F is gis A B cis dis A is bis cis is A is bis gis A is bis cis judi leng. Tuh jadi gitar, jadi piano, jadi macam-macam, ke situ lagi. Coba lihat gimana caranya tuh ketika baca Quran tuh jadi solusi. Ada semua. Nah sekarang pertanyaan saya, dari semua rahmat yang telah dititipkan kepada Nabi, yang terbesar Al-Quran, ini rahmatnya, ini solusi. Jadi kalau Anda melihat Quran itu solusi kita di situ. Semua masalah kita di situ solusinya ada. Saya tanya pada Anda, maaf. Dari sekian interaksi kita dengan Al-Quran, berapa persen dari hidup kita yang pernah digunakan untuk memahami isi Al-Quran? Jangan-jangan selama ini kita baca Al-Quran tapi kita tidak memahami isinya. Karena itu dulu zaman Nabi, belajar Quran itu Masya Allah, silahkan yang menghafal, tapi Nabi berikan kelas khusus untuk pemahaman. Nih yang pengusaha, saya jelaskan ayat-ayat usaha, datang sini belajar, pengusaha datang. Hei, orang-orang yang akan belajar datang sini, saya jelaskan ayat-ayat pelajaran. Abu Hurairah datang, ya, yang lainnya datang, Salman datang, ini datang, itu datang, belajar, jelaskan. Jadi semua belajar ayat Quran sesuai dengan kebutuhan dan profesi masing-masing, menghafal keseluruhan, tapi mendalami bagian yang ia dapatkan dalam proses kehidupannya. Itu caranya. Nah, pembacaan disebut dengan qiraah, orangnya disebut dengan qori, pemahaman disebut dengan tilawah. Di begitu Anda baca Al-Quran, pahami tilawah, baca, pahami, amalkan, tilawah namanya. Sebetulnya kita merindukan itu. Orang tua kita dulu tuh nggak banyak kalimat. Begitu disebutkan istilah paham, orang tua kita dulu itu kalau ada yang baca Quran pasti di sampingnya diminta menerjemahkan. Dalam acara apapun, mau formal mau tidak, ada yang menerjemahkan di sampingnya supaya memberikan pemahaman tentang isinya. Saya tanya pada antum, kalau ada yang baca Quran, ada yang menerjemahkan di sampingnya. Yang menerjemahkan siapa namanya? Tuh, Sari Tilawah. Mungkin yang pertama kali menerjemahkan namanya Bu Sari, makanya jadi Sari Tilawah. Kalau Pak Mukhlas Tilawah tuh. Ya. Kalau Pak Adi Tilawah. Ya, sebetulnya bukan Sari Tilawah, cukup tilawah saja. Tilawah, karena di Arab tidak dikenal dengan Sari Tilawah. Ya, mungkin pertama kali di Indonesia namanya Bu Sari, jadi Sari Tilawah. Jadi cukup dengan tilawah saja. Dia ada kalimat-kalimat yang di Arab tidak ada, di Indonesia ada. Ya, itu luar biasa. Paham sampai sini? Nah, jadi pertama, apa hikmah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hikmah pertama adalah supaya kita mendapatkan rahmat dalam kehidupan. Apa makna rahmat itu? Supaya selesai problematika hidup kita, mendapatkan solusi. Jadi ternyata Nabi diutus itu untuk mengentaskan kesulitan kita. Jadi kalau hidup antum nggak pengen sulit, nih ikuti rahmat Quran. Ikuti rahmat yang melekat pada Nabi. Apa itu Quran? Makanya tiap hari jangan jauh dari Quran. Saya tanya antum, hari ini berapa ayat baca Quran? Berapa ayat antum pahami Quran? Katanya hidupnya pengen mudah, sekarang Allah kasih kemudahan. Antum nggak ambil. Sebetulnya yang salah siapa? Anda pengen mudah, di rumah tangga pengen enak, di kantor pengen mudah, rezeki pengen datang dengan cepat. Sekarang Allah jawab, nih saya turunin sejak 15 abad yang lalu. Nih, yang pengen mudah rezeki saya turunin ayatnya. Nih amalannya nih. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang pengen bahagia, nih saya turunin amalannya nih. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang pengen diampuni dosa saya turunin amalannya nih. Ya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiati. Saya turunin semua amalannya, ada semua nih, kamu kerjain. Cuman ketika diberikan antum enggak pakai, yang salah siapa?
Itu masalahnya. Di persoalan banyak terjadi tidak tuntas. Bukan karena tidak tuntas. Karena orangnya sendiri tidak ingin itu selesai. Allah tawarkan yang murah, biayanya nggak mahal, tenaganya nggak banyak. Baca, pahami, amalkan, jamin diberikan. Kenapa nggak dipakai? Contohnya ada jahiliyah yang paling buruk aja jadi paling baik. Kenapa antum yang keluar dari jahiliyah tidak bisa mendapatkan kebaikan itu? Rahmat itu. Jadi kalau bahasan tiap hari cuma sekitar Nabi lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahunnya tahun gajah, ini itu, jadi informasi nggak pernah dibawa maknanya. Sejak kapan kita mendapatkan solusi dalam kehidupan? Kita mesti berubah. Mesti berubah. Jangan cuma kota Raminami yang berubah jadi Setia Baja Hitam. Dari RX jadi Robo, dari Robo jadi Bio, ya, dan sebagainya. Kita mesti berubah. Jadi Quran itu solusi, Quran itu rahmat. Bagian pertama. Di hikmah kelahiran Nabi membawa rahmat. Saya tanya sebentar, masih ada waktu? Halo? Sampai jam berapa? Ya, baik. Insya Allah, ya. Saya 8:30 pulang, antum silahkan teruskan. Dua. Saya agak cepat ya, Dua. Jadi gini cara memahaminya. Hikmah kelahiran Nabi SAW. Hikmah pertama supaya kita mendapat rahmat. Di mana cara mendapatkan rahmat? Lewat Al-Quran. Jadi walaupun Nabinya sudah tidak ada, Qurannya masih ada. Jadi pelajari Qurannya nih. Mempelajari Qurannya bagaimana? Sesuai keterangan Nabi. Dari mana dapatnya? Dari orang-orang yang pernah belajar dengan Nabi. Dari mana menemukannya? Lihat kitab-kitab hadis. Di kitab hadis itu dijelaskan. Ini loh kata Nabi, ini kata Nabi, ini kata Nabi. Jadi sekarang cara prakteknya begini. Jangan semua harus dibaca. Kalau pengen dibaca nggak ada masalah. Tapi ketika ingin diamalkan, keluarkan antum profesinya apa. Keluarkan ayatnya. Keluarkan hadisnya. Buka. Misal, saya pengen mendalami dulu masalah ibadah. Boleh buka kitab Sunan. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, itu untuk ibadah. Saya pengen yang umum Ustaz, saya di pemerintahan, buka Kitabul Imarah. Ustaz, saya bagian di keluarga aja, buka Kitabul Ailah, Usrah. Ustaz, saya ini di bisnis, ada tuntunannya enggak? Buka Kitabul Tijarah, ada semua. Rinci, lengkap, keluarkan. Belajar. Ustaz, saya bagaimana ya? Saya ini seorang ibu pengen meniru seperti istri-istrinya Nabi, bisa enggak? Bisa. Makanya ibu, istri Nabi diizinkan Nabi menikah dengan lebih daripada 4 perempuan. Kenapa ketawa? Belum selesai kalimat saya. Belum selesai. Kenapa Nabi diizinkan menikahi lebih daripada 4 perempuan? Karena ternyata semua istri Nabi itu mewakili semua karakteristik perempuan di muka bumi. Itu hikmahnya. Silakan Anda cek Pak, pulang ke rumah, lihat istri Anda. Pasti ada yang mirip di antara mereka dengan istri-istri Nabi. Bukan wajahnya, bukan jauh kalau itu. Yang mirip itu karakteristiknya. Dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan akan ada. Sebelum menikah dengan Nabi, itu Allahu Akbar, hitungannya dunia, uang belanja. Setelah menikah dengan Nabi, dirubah oleh Nabi. Bagaimana caranya satu kurma jadi ibadah? Sebelum menikah dengan Nabi, cemburunya urusan-urusan dunia. Setelah menikah dengan Nabi, cemburunya urusan akhirat. Kalau si fulanah pernah sholat dengan Nabi, maka malam ini pun ketika Nabi di rumah saya akan sholat dengan Nabi. Kalau dia mengetahui ayat yang turun, saya pun mesti tahu. Urusan akhirat cemburunya. Bagaimana Anda kemudian lihat ketika pulang ke rumah Anda dapati, istri saya seperti ini. Ada yang gesit seperti Sayyidah Aisyah. Ada yang kalem seperti Saudah binti Zam'a, tapi sulit menemukan seperti Sayyidah Khadijah. Mungkin diantaranya ada, tapi tidak mudah. Sayyidah Khadijah itu Masya Allah. Buka Al-Bukhari, nomor hadis yang keempat sampai kelima, paling kanan sebelah bawah sampai kiri atas. Allahu Akbar. Sampai Nabi dengan semua sikapnya itu menyebut beliau, bahkan setelah wafatnya dalam tidurnya Nabi menyebut Khadijah, Khadijah, Khadijah. Sampai kata Sayyidah Aisyah, apakah istimewa Sayyidah Khadijah? Saya pengen seperti itu. Saya pengen teladani kenapa yang disebut Khadijah saja. Saya pengen ketika Anda tidur menyebut Aisyah, Aisyah, apa keistimewaannya? Disebutkan oleh Nabi. Saya kisahkan sedikit. Nabi setelah menerima wahyu Iqra itu, malaikat Jibril menyamar dalam bentuk laki-laki. Kelihatan wajahnya seperti wajah manusia, nyamar. Iqra, Iqra dan seterusnya turun ayat. Satu kemudian ketika Nabi senang datang lagi ke Gua Hira, naik ke atas. Jarak dari rumah Nabi 6 sampai 7 kilo sampai bawah, naik lagi ke atas 700 meter. Saya pernah naik itu. Begitu naik sampai ke atas ditungguin, wahyu tidak turun. Siang-siang. Karena belum turun diputuskan pulang. Siang-siang lah sekitar jam 2-an kurang lebih. Turun dari Gua Hira di atas, turun ke bawah. Begitu di jalan ada suara manggil. Suara ini manggilnya singkat, Muhammad, Muhammad. Nengok kanan, nengok kiri, depan belakang, nggak ada kelihatan orang. Kanan kosong, kiri kosong, belakang melompong, depan kosong. Lihat ke atas, Muhammad, ada makhluk kata Nabi, yaqudu bainas sama'i wal ard, duduk di antara langit dan bumi, begini manggil Muhammad. Nama siapa? Aziz.
Haris, besok siang-siang jam 2 keluar dari masjid ini. Begitu keluar kosong, ada panggilan. Haris. Nengok kanan kosong, kiri kosong, belakang gak ada orang, depan gak ada. Tiba-tiba ke atas, jubah putih, rambut agak panjang. Haris. Saya tanya, respon antum bagaimana? Tuh. Yang lain yang jawab lari. Masih ada kesempatan melarikan diri. Dalam bahasa Arab, ketakutan yang membuat bulu kuduk naik, tapi ada peluang untuk mengelak disebut dengan ra'iba. Kata Nabi, faru'ibtu minhu. Saya takut. Ditakut itu fitrah. Nabi aja takut. Gak apa-apa. Tapi takut yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulu kuduk saya naik, tapi saya menghindar. Saya cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Cepat-cepat. Sampai kemudian tiba di depan rumahnya mengucapkan salam, dibuka oleh istrinya. Begitu dibuka, Allahu Akbar. Melihat wajah istrinya saja, setengah kegelisahannya hilang. Baru lihat wajah istri. Gimana caranya tuh suami sedang punya masalah di luar, gelisah, luar biasa, nggak tenang. Begitu nyampe rumah, lihat wajah istri, baru lihat setengah kegelisahannya hilang, baru lihat. Allahu Akbar. Bisa nggak begitu tuh? Sayyidah Khadijah, Bu. Haris pulang, di kantor ada masalah, ramai masalahnya. Allah. Nyampe ke rumah, begitu ketuk pintu dibuka oleh istri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lihat wajah istri, masalah tambah. Ini susah. Khadijah bukan. Khadijah tidak. Ibu makanya belajar, Bu, buka. Gimana caranya bisa begitu tuh? Begitu dilihat indah. Makanya di Quran perempuan itu kalau sudah jadi istri disebutnya rembulan. Ya, saya melihat inni ara ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya Bapak, saya melihat Allahu Akbar 11 pun bilang gemintang, 1 matahari, 1 rembulan, dan 11 gemintang sujud hormat pada saya. Ditafsirkan kemudian, apa tafsirnya? Langsung dibahas di ujung ayatnya. Ternyata matahari itu gambaran dari ayah, bulan gambaran dari ibu, istri itu rembulan, suami itu matahari, anak-anak bintang gemintang. Apa fungsi matahari? Sengat, berikan panas, disebut dengan qawam, pelindung. Jadi kalau ada yang mengganggu istri, ganggu keluarga, sengat, berikan perlindungan. Fungsi matahari memberikan sinar yang panas, mengeringkan air-air basah di pakaian. Kalau pipi istri Anda itu basah dengan air mata, keringkan itu dengan kalimat-kalimat yang indah. Anda matahari. Keringkan itu, jangan terus mengalir. Anak-anak punya air mata mengalir, keringkan. Keringkan, Anda matahari di situ. Keringkan, berikan perlindungan, berikan sayang. Tarik semua itu sehingga kering setiap air mata itu. Seperti baju-baju yang basah itu kering dengan sengatan matahari. Sebaliknya ibu itu rembulan. Rembulan tidak punya sinar, nggak punya cahaya. Rembulan memantulkan cahaya. Makanya ketika ada pantulan kelihatan indah. Silakan kalau pengen lihat keindahan jangan lihat matahari. Saya pengen lihat keindahan, kapan? Besok jam 12 siang, lihat keluar. Lihat tuh matahari, ayo silakan. Ya. Orang pasti lihat bulan. Lihat keluar, lihat bulan, indah, luar biasa. Makanya orang sering katakan, Masya Allah, indah kalimatnya. Itu ibu bagaimana caranya bu bisa begitu? Begitu dilihat indah. Sehingga suami kadang-kadang memberikan tampilannya dengan penuh keindahan, balaghahnya keluar. Kalau kemarin kamu cantiknya, hari ini lain. Malam ini, sayang, rembulan pun kalah oleh aura kecantikanmu. Wah, catat. Tuh. Itu rembulan. Cuman kadang-kadang nggak kepake rumus ini. Yang terjadi bahkan di sebagian tempat, suami jadi bulan, istri di matahari. Kumpul di komplek RT, dikumpulin ada info suami-suami takut pada istri. Istrinya menjadi matahari, suami jadi bulan. Yang takut istri sebelah kanan saya, semua ke kanan. Cuman 1 orang ke kiri. Anda tidak takut sama istri? Iya Pak, cuman istri saya nyuruh saya ke kiri. Repot kalau sudah begini ya nggak bagus. Dengan kekuatan bulan aku menghukummu. Menghukummu enak aja. Tuh. Jadi nggak enak kehidupan. Khadijah tuh begitu, keluar rumah enak, begitu masuk hilang setengahnya. Radhiyallahu taala anha. Setelah itu apa yang terjadi? Digenggam tangannya. Kata Nabi, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Digenggam tangannya, dibawa ke kamar itu. Istirahat, beliau diselimuti oleh Sayyidah Khadijah. Perhatikan, begitu keluar kalimat di kata-kata yang indah itu, datanglah ketenangan yang luar biasa. Zaujul karim bima ma'na. Suamiku sayang, engkau orang baik. Engkau orang baik. Engkau penyambung silaturahim. Engkau orang sangat dermawan. Yakinkan pada dirimu, tidak akan pernah ada yang mencelakaimu. Yakinkan pada jiwamu, aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Aku akan bersamamu dalam suka dan duka.
Begitu kalimat itu mengalir di lisan dengan penuh kebeningan itu menghunjam ke jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, muncul ketenangan dari diri beliau. Begitu tenang, turun. Ternyata itu wahyu. Allah memperkenalkan malaikat dalam bentuk rupa aslinya. Turun kemudian kalimat, Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, dan seterusnya ayat. Itulah asbabun nuzulnya turun surah Al-Mudatsir. Tapi orang banyak membahas tentang Al-Mudatsirnya. Jarang sekali ada yang membahas tentang pengantarnya. Di situ ada keindahan dalam rumah tangga. Indah, Bu. Di mana menemukan seperti itu? Cari kitab-kitab musnad. Di kitab musnad itu ada riwayat-riwayat. Kalau Anda ingin seperti Sayyidah Aisyah, buka. Berapa banyak Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis. Pelajari hadisnya. Kegesitannya. Saudah binti Zam'ah, kesabarannya. Nabi itu romantis. 156 canda Nabi di rumah tangga, Pak. Ya, nggak semuanya serius. Ada canda yang melahirkan hikmah. Begitu datang, itu istri itu sudah sepuh luar biasa. Sedang menanam adonan, bikin adonan. Datang Nabi. Tiba-tiba nyolek adonan, dicolekkan di kening istrinya. Ketawa bersama. Bertemu Sayyidah Aisyah sampai balap lari, olahraga bareng-bareng. Kata Sayyidah Aisyah diriwayatkan, aku sering berolahraga dengan Nabi. Aku berlomba dan aku sering menang. Tapi ketika aku semakin gemuk, aku kalah lagi. Aku nonton bareng-bareng bersama Nabi, nonton gulat. Aku digendong oleh Nabi. Gendong. Masya Allah. Luar biasa tuh. Ya, silahkan cek. Jadi ada semua keindahan di dalamnya. Saya tanyakan pada Anda, berapa kita mengeluarkan ayat rahmat dalam kehidupan? Al-Quran. 2. Tidak disebutkan rahmat dalam Al-Quran, teman-teman sekalian. Maaf. Kecuali menunjuk pada aspek hubungan yang baik dengan sesama. Sama makhluk. Akhlak mulia dengan sesama. Saya batasi dengan batas yang jelas. Lingkungan. Ada yang mengatakan habdum minan nas, kalau nas manusia saja. Tapi ini tidak melampaui batas kemanusiaan. Bahkan maaf, habdum minal hayawan, dengan hewan baik. Dengan tumbuhan baik. Silakan Anda cek. Ketika Allah mengutus Nabi sebagai rahmat, turun keterangan-keterangan dari Nabi. Bukan cuma dengan manusia. Ada ayat-ayat mengatur kita berinteraksi dengan manusia. Silakan cek ya. Demi Allah saya katakan. Ketika Anda diciptakan sebagai manusia, turun keterangan Quran. Bangun hubungan baik dengan sesama. Tunjukkan pada saya satu ayat saja dalam Al-Quran yang meminta kita untuk bersikap yang tidak baik dengan manusia. Diatur semua. Mulai lisan diatur. Buka Quran surah 49, ayat 11-12. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang masih merasa punya iman. Iman kita dipertaruhkan di situ. La yaskhar qaumin qaum. Jangan saling mencela. Cukup orang-orang itu beriman, baca Quran, dipraktekkan, tenang, gak ada celaan. Tunjukkan pada saya ayat Quran yang meminta kita saling mencela. Nggak ada. Anda belajar Quran dengan benar, lisan itu akan manis kalimatnya. Enak didengarnya. Berapa kali perselisihan terjadi karena celaan? Berapa kali pertarungan terjadi karena celaan? Berapa kali dendam itu muncul karena celaan? Berapa kali kemudian pertarungan terjadi karena celaan? Celaan. Kata Quran, jangan mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gibah, jangan gosip, jangan bikin hoax. Berapa kali kemudian salah paham terjadi karena tulisan yang keliru? Karena video yang terpotong-potong. Karena ini yang diberikan, itu yang digunjingkan, muncul. Cukup Anda baca Quran, satu ayat baik Anda. Baik. Jangan gibah, jangan tinggalkan. Di sekarang aneh, katanya baca Quran, katanya beriman. Acara gosip masih ditonton, dinikmati juga. Berita hari ini, berita hari ini. Tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu. Gibah semua isinya. Dosa dinikmati, aneh. Katanya pengen masuk surga. Tapi dosa dikerjakan. Saya enggak Ustaz, alhamdulillah, saya tinggalkan semua itu. Alhamdulillah, bagus. Tidak seperti ibu yang itu tuh Ustaz tuh. Itu ibu tuh, aduh. Sudah, kalau sudah selesai, sudah tinggalkan, selesai tuntas. Anda ini aneh demi Allah saya katakan. Manusia sekarang tuh aneh. Pengen ke surga, tapi amalan surga nggak dikerjakan. Ini saya cek nih ya, saya cek nih. Ini untuk mengetahui aja, apakah terjadi keanehan dalam diri manusia? Lihat sini. Yang pengen masuk surga angkat tangan. Masya Allah. Surga Firdaus angkat tangan. Masya Allah. Bersama Rasulullah SAW. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang yang tidak punya dosa angkat tangan. Tidak. Yang dosanya sedikit angkat tangan. Yang dosanya agak banyak kan angkat tangan. Yang banyak dosanya angkat tangan. Ulang, turunkan dulu ya. Saya ulang. Yang banyak dosa angkat tangan. Yang banyak dosa angkat tangan. Baik. Yang pengen masuk surga angkat tangan. Yang pengen masuk surga Firdaus angkat tangan. Nah, sudah turun. Nih, saya kasih tahu ya.
Nabi Adam itu pernah berbuat salah sedikit, diizinkan oleh Allah berbuat salah supaya mengajarkan tobat. Tobat ini diikuti nanti oleh anak cucunya yang bukan nabi dan rasul. Nabi Adam salah sedikit, makan sedikit buah khuldi nyicipin, keluar dari surga. Antum banyak dosa, pengen masuk. Kebayang nggak? Aneh. Aneh manusia. Dia ada orang-orang aneh. Apa di antara anehnya? Pengen ke surga, surganya tingkat tinggi, surga Firdaus bersama Nabi. Dosa banyak. Bagaimana caranya? Turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan satu amalan-amalan yang dengan rahmat itu dosa semua akan digugurkan. Maka ketika Nabi diutus menjadi rasul, teman-teman sekalian, diberikan bagian kedua dari makna rahmat. Apa di antara makna rahmat itu selain solusi? Maka yang kedua, turun keterangan dari Al-Quran, disebutkan rahmat dalam Al-Quran,
Quran surah ke-7 ayat 11 sampai dengan 13. Ditanya, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Kamu kenapa enggak mau sujud ketika aku perintahkan? Bukan sujudnya yang penting, ini perintah saya. Saya yang perintahkan. Itu isyarat kamu salah nih. Ayo kembali, tobat. Dia enggak mau, dia katakan, "Ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Saya lebih hebat daripada Adam. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Enggak level yang dari api, sujud kepada yang dari tanah. Hormat enggak level. Qala fakhruj minha, keluar kamu dari sini. Laknat Allah melekat kepadanya. Jadi iblis itu ketika salah, dia nggak mau tobat, makanya disebut iblis, balasa yang tertutup oleh keburukan-keburukan. Tapi ada manusia, kita manusia, begitu salah tobat. Jadi kalau ada orang salah, antum salah, saya salah, wajar. Anda cari kesalahan dalam diri saya, nggak ada gunanya, akan ditemukan. Silahkan cek, ceramah saya pasti ada yang keliru. Kata-kata saya pernah ada yang salah, ada yang pernah lupa, pasti. Jadi kalau Anda mencari kesalahan saya, nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Ayo kumpulin kesalahan Ustaz Adi, tahdir saya. Nggak akan ditemukan. Akan ditemukan. Ayo kumpulin. Sampai 1 buku, 2 buku, 3 jilid. Akan ditemukan. Anda yang nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Karena saya manusia. Anda manusia. Cuma kita itu manusia yang diberikan syariat tobat. Tunjukkan kemanusiaan Anda. Saya salah, saya akui saya keliru. Jangan ikuti saya ya. Ini Ustaz ini lebih baik, ambil petunjuknya. Yang kemarin saya keliru, yang benarnya seperti ini. Akui. Anda kemarin keliru, akui, tobat, minta ampun. Selesai, Anda lah manusia. Jadi kalau Anda teman-teman sekalian ngaku manusia, kemarin salah, tobat sekarang. Tunjukkan kepada Allah bahwa Anda manusia. Jadi kalau sampai malam ini Anda diberikan kesempatan hidup barangkali, inilah cara Allah untuk mengampuni dosa kita. Supaya kita istighfar. Tobat. Tobat, tobat, tobat sebelum wafat. Kita nggak tahu kita akan pulang. Kita tidak tahu kapan kita pulang. Mungkin malam ini bisa jadi tidur terakhir yang pernah kita lakukan di muka bumi. Maukah Anda diwafatkan dalam keadaan berbuat maksiat? Tobat. Ya, dia aneh kalau ada orang ngaku manusia tapi nggak mau tobat. Mungkin itu genderuwo yang sedang menyamar. Ya, paham? Itulah poin, itulah rahmat. Nah, terakhir. Ini saja yang kita ambil, jadi sesuai dengan waktu yang diberikan, kita selesai barangkali 14 menit ke depan. Lihat baik-baik, yang terakhir, ketika disebut rahmat, saya sebelum masuk ke yang terakhir ini, ya, lihat, sudah 3 saya sebutkan, 1, masih ingat? Solusi, isinya ada di ayat Quran. Jadi, turunkan ayat-ayat Quran jadi pedoman kehidupan. Kedua, rahmat disebutkan untuk mengatur baik hubungan dengan sesama. Ya, maaf ya, bukan hanya dengan manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan, harus bersikap baik. Jadi kalau di sekitar ini ada taman, rawat. Jangan dirusak. Bahkan ada gerakan tanam pohon ini, itu ada di hadis tuh. Banyak pahalanya. Itu justru ada di hadis banyak. Diriset oleh orang-orang Yahudi, dipraktekkan oleh mereka. Yang punya hadisnya kita, yang praktekkan orang lain. Ayo keluarin. Dahsyat di Islam itu. Teman-teman ya, dalam suasana perang aja, perang nih. Perang itu kan kecamuknya tinggi tuh. Kecamuknya tinggi, emosinya luar biasa. Makanya ayat perang dalam Quran tidak dibuka dengan bismillah. Satu-satunya surat yang tidak dibuka dengan bismillah, surat ke-9, At-Taubah, Al-Bara'ah. Kenapa tidak dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim? Karena pembukanya ayat perang. Bara'atum minallah dan seterusnya ayat. Sekarang diizinkan ayat perang. Sedangkan dalam perang itu tidak ada rahman, tidak ada rahim. Nggak ada kasih sayang dalam perang. Pernah antum dengar orang berperang berkasih sayang? Saya izin nembak ya. Dor, sakit nggak? Maaf ya. Nggak ada, tembak ya tembak. Bom ya bom, namanya perang. Ya, tapi cuma dalam Islam ketika Anda berperang, jangan sakiti orang tua. Jangan lukai para wanita. Jangan eksekusi anak-anak kecil. Jangan hancurkan rumah ibadah. Jangan rusak tanaman. Jangan rusak tanaman, Anda bayangkan tuh. Dalam perang masih dilarang merusak tanaman. Maka kalau ada suasana damai, bukan perang, ada yang nyabutin hutan, nyabutin pohon, merusak tanaman, dosanya gede itu. Dosanya besar. Dalam perang aja jangan rusak tanaman. Antum suasana damai cabutin pohon-pohonan, rusak tanaman, gundulin hutan, datang banjir badang menimpa sebagian penduduk, ada yang meninggal, ada yang macam-macam, dosanya berkali lipat tuh. Coba bayangkan Nabi rahmat sama hewan luar biasa. Makanya sahabat-sahabatnya perhatian pada hewan. Bayangkan dalam penyembelihan, orang sembelihan asal aja sembelih. Kata Nabi Allah, "Idza dzabhtum fa ahsinu dzibha." Kalau kalian akan menyembelih, baguskan sembelihan itu, baguskan sembelihan. Tajamkan pisaunya, tajamkan asah supaya tidak menyakiti hewannya. Kalau perlu 1 kali, begitu gesek, cek, selesai. Tajamkan. Dan saat menajamkan pun tidak boleh dilakukan di depan hewan yang disembelih. Enggak boleh.
mana yang mau disembelih? Kandidat selanjutnya. Gesek, 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 gesek. Sabar ya. Sabar. Dosa. Tuh. Ya tuh. Adab. Di pada hewan yang akan disembelih pun ada adabnya. Apalagi dengan manusia. Tumbuhan disayangi, hewan kemudian dirawat, manusia apalagi. Jadi kalau ada orang berkasih sayang dengan tumbuhan, hewan dielus-elus, dengan manusia apalagi sesama muslim saling mencela, saling berselisih, cuman beda paham dalam masalah-masalah ibadah yang sifatnya furu'iyah, bisa saling mencela. Ini kan negara satu kunut, satu enggak, jadi ribut. Yang salah itu yang enggak sholat subuh. Yang enggak kunut ada dalilnya, yang kunut ada dalilnya. Enggak ada masalah, kenapa harus saling ribut? Sami'allahu liman hamidah. Baik. Allahumma hdina fiman hadait. Bid'ah. Bid'ah keluar. Ada lagi ngimamin, satu enggak kunut, dia kunut. Begitu selesai sujud sahwi. Kenapa? Cuman karena beda bismillah, satu jahar, satu sir, ribut. Saya tugas di Mekah 2010. Isya menerima jemaah pertama Indonesia kalau terhaji. Begitu ngimamin Syekh Sudes, madhab di sana Hambali, bismillahnya sir. Kalau di Mesir Syria, Syafi'i, bismillahnya jahar. Libya, Afrika Utara ke sana Maliki nggak dibaca, sama dengan Hanafi Asia Selatan. Di Saudi Arabia, Hambali sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sir. Jemaah pertama kita datang, begitu mendengar nggak dibaca bismillah, kedengaran sir. Wah, imamnya Muhammadiyah. Imam Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Ketuanya saya Sudes. Anda bayangkan tuh. Saya di Libya ngajar anak-anak teman-teman. Datang, saya bilang saya beri tugasnya sama antum. Balik ke Indonesia kalau liburan. Nanti petakan di daerah antum aja, jangan jauh-jauh. Pulang. Antum yang ini pulang ke sini, pulang. Nanti lihat daerahnya butuh apa masyarakat. Kalau fikih apa yang dibutuhkan. Kalau ekonomi apa yang perlu disiapkan. Nanti balik lagi ke sini, kita pelajari kebutuhan masyarakat antum sehingga antum pulang jadi solusi, bukan cuma bengong ceramah pada pembahasan yang tidak dibutuhkan. Baik, pulang mereka. Setelah pulang datang balik, saya tanya, antum kemana? Saya ke tempat ini Ustadz. Apa pertanyaan pertama kali? Saya tanyakan, berapa persen muslimnya di sini? Alhamdulillah Ustadz, 95% muslim. Oh begitu, 5%-nya apa? Muhammadiyah. Muhammadiyah. Oh, banyak. Susah kalau sudah begini. Baca ada dalilnya, sepakati. Beda pandangan, toleransi. Ini ada dalil. Mungkin ini kemudahan. Dibuat supaya lebih mudah, bukan untuk berselisih. Jelas insya Allah? Jelas? Masuk Peko? Masuk ya. Nah, teruskan. Lihat sini. Jadi sama manusia saja, sama hewan, sama tumbuhan, baik apalagi manusia. Makanya langsung turun ayat disebutkan sifat kemurahan hatinya. Lah, lihat baik-baik ya. Ayat ini kalau tidak Anda praktekkan, Anda tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad disebut Nabi Rahmat, maka turun sifat umatnya pemilik rahmat. Turun Quran surah ke-48 ayat 29, lihat kalimatnya. Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah itu. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama beliau, itu ma'iyah, bisa hidup sezaman, bisa yang mengikuti tuntunan, artinya umatnya, baik hidup bersama beliau atau ketika hidup tidak bersamanya. Seperti kita sekarang. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap segala yang menyimpang dari ketentuan syariat, ruhama'u bainahum, dan mereka saling menyayangi dengan sifat rahmat dengan sesamanya. Ruhama. Bainahum, sesama muslim. Jangan terjadi dengan non-muslim bersayang-sayang, dengan sama muslim saling mencela. Kalau antum ngaku umat Nabi Muhammad, praktekin ini ayat nih. Awas hati-hati. Bahkan dengan tetangga non-muslim saja, ini awas ya. Ini wasiat Nabi, hati-hati. Ini di lingkungan komplek ini belum tentu muslim semua. Belum tentu. Awas, dalam hubungan kemanusiaan kata Nabi, perlakukan baik lingkungan sekitaran, walaupun bukan muslim. Antum masak makanan nih, baunya kecium ke tetangga, dia bukan muslim, bagi. Siapa yang masak makanan, baunya tercium sampai ke tetangganya, maka bagilah ia, walaupun cuma hafal kuahnya tuh. Lihat cara bacanya, bukan cuma kuahnya yang dibagi, jangan sampai antum masak opor, ayamnya antum makan, kuahnya antum bagi. Bukan begitu caranya, maksudnya, kalaupun cuma masak kuahnya, bagi supaya tidak salah bersangka pada antum. Bagikan dia, berikan yang terbaik. Hati-hati, jangan sampai begini, ini rumah antum muslim, di tetangga non muslim, yang ini muslim, non muslim satu. Kecium makanan ke semua, masak sama antum rendang. Yang ini dua dibagi, yang muslim bagi yang satu tidak. Dia tanya pada antum, Pak, bau rendangnya enak ya? Pak memang enak Pak.
saya bagikan, cuman sayang bapak kafir, jadi nggak dikasih. Nggak boleh. Bagi. Hubungan kemanusiaan bagi. Ya, karena itu saya sarankan, yuk stop, perselisihan stop. Kalau belum paham, diskusi. Ambil yang baik-baik, praktekkan. Beda pendapat, tidak ada masalah. Tapi jangan menghalangi minum teh bersama. Makan dengan baik, berbagi dengan kebaikan. Paham? Baik. Nah itulah kalau dipraktekkan, maka contohnya disebut dengan Muhammad namanya. Muhammad itu disebutkan 4 kali dalam Al-Quran untuk menunjukkan sifat kasih dengan sesama. Baik. Yang terakhir, seperti tadi kita jelaskan, disebutkan rahmat sebagai petunjuk untuk bertobat, berubah jadi hamba yang baik. Di Nabi kita Nabi rahmat, umatnya pun umat penuh rahmat, jauh dari keburukan. Jadi mulai malam ini, kalau Anda benar belajarnya, maka bertobatlah kepada Allah. Berubah jadi orang baik. Maaf ya, besok kalau kerja, jadilah muslim yang baik dalam bekerja. Pengusaha muslim, kerja yang baik, hindarkan yang tidak baik. Korupsi tinggalkan, bohong tinggalkan, berselisih tinggalkan. Kalau berniaga, berniaga yang baik. Nabi kita Nabi rahmat, antum umat rahmat. Jadi bertobat kepada Allah dari yang buruk-buruk, tinggalkan jadi baik sekarang. Ambil pedoman dari Al-Quran untuk dipraktikkan. Setelah itu bangun hubungan dengan sesama. Yang terakhir, bangun hubungan baik dengan Allah. Ketika Anda membangun hubungan baik dengan Allah, banyak ibadahnya, salat malam banyak, puasa banyak, baca Quran banyak, maka itu nama diganti dari Hamid jadi Ahmad. Makanya Nabi Isa menyebut nama Ahmad bukan untuk menunjukkan nama baru, karena nama yang melekat pada Nabi Muhammad adalah semua nama sifat kebaikan. Ahmad itu artinya yang rajin ibadahnya. Nabi Isa mengatakan Ahmad bukan Muhammad karena umatnya pada saat itu menduga Nabi terakhir itu Nabi Isa. Kenapa? Karena di kitab-kitab sebelumnya disebutkan Nabi terakhir itu baik dengan sesama, orangnya sopan, orangnya baik, akhlaknya mulia. Nabi Isa datang dengan ajaran kasih. Begitu mulia kasihnya. Jangankan kepada manusia, hewan saja dikasih oleh beliau. Jalan dengan 11 muridnya, lewat kemudian sungai, ada bangkai binatang, sudah bau busuk. Kata muridnya, wahai Nabi Isa, wahai Tuhan, ini bau sekali bangkainya. Kata Nabi Isa, lihat tuh, putih sekali giginya. Kata muridnya, kenapa Anda berkata begitu? Kata Nabi Isa, manusia hanya mengatakan apa yang ada di pikirannya. Kalau pikirannya kotor, yang keluar kotoran. Kalau pikirannya baik, yang keluar kata-kata mulia. Karena saking kasihnya dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan manusia, diduga ini Nabi terakhir. Kata Nabi Isa, bukan saya Nabi terakhir. Nabi terakhir lebih hebat dibandingkan dengan saya. Dia punya sifat-sifat sama dengan saya. Kasih pada manusia, kasih pada hewan, kasih pada tumbuhan. Tapi dia lebih hebat dibandingkan dengan kami, Nabi-Nabi sebelumnya. Saking hebatnya, ibadahnya kepada Allah tak terlukiskan. Dialah Ahmad. Ahmad. Yang bahkan saat dijamin surga mengerjakan ibadah dengan cara yang tak terlukiskan. Disebutkan di Al-Bukhari nomor hadis 2008, disaksikan oleh Sayyidah Aisyah, ditanyakan oleh 3 orang sahabat, Hudzaifah al-Yamani, Abdullah bin Mas'ud dengan Ubay bin Ka'ab, datang pada Sayyidah Aisyah bertanya, kaifa kanat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana salat malamnya Nabi? Apa kata Sayyidah Aisyah? La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Saya tutup, jangan ditanyalah panjang dan bagusnya. Panjang dan bagusnya jangan ditanya. Ini Nabi dijamin surga, dibebaskan dari maksiat, dijaga. Madmunun bil jannah, ma'sumun minal maksiyah. Tapi apa yang terjadi? Diikuti oleh Abdullah bin Mas'ud, diikuti oleh Hudzaifah al-Yamani. Hudzaifah salat di belakang Nabi, salat malam. Kata beliau, Allahu Akbar, tidak ada yang paling indah salat kecuali di belakang Nabi. Saya salat kalau membaca ayat-ayat tentang doa, beliau berdoa. Kalau ayat-ayat dibaca tentang neraka, berlindung dari neraka bagi umatnya. Kalau baca ayat berhenti di surga, beliau bermohon umatnya masuk surga. Tak terasa, rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah. 100 ayat. Enak. Abdullah bin Mas'ud penasaran, besoknya sholat di belakang Nabi. Tak terasa, kata Abdullah bin Mas'ud, sudah sampai 100 ayat. Saya kira ruku, ternyata diteruskan Al-Baqarah 286 ayat. Saya kira ruku nyambung Ali Imran 200 ayat. Saya kira ruku nyambung An-Nisa 176 ayat. Baru setelah selesai An-Nisa 5 juz 4 halaman, baru kemudian beliau ruku. Nabi penuh rahmat, dijamin surga, madmunun bil jannah. Dijaga dari maksiat, ma'sumun minal maksiyah. Masih sempat sholat tahajud, rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Besoknya 3 orang ini tidak ikutan lagi. Bukan karena capek, karena saya sering menduga kapan rukunya. Makanya sepeninggal Nabi seperti Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Abdurrahman bin Auf, itu mereka pengusaha sukses, hartanya banyak, lebih banyak daripada antum sekarang. Tapi malam-malam tidak pernah ketinggalan tahajud, saat tahajudnya sampai khatam Quran. Tuh, disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Maka teman-teman sekalian, ayo tiru Nabi Muhammad SAW. Walaupun dijamin surga, kata Sayyidah Aisyah sampai berseduh-seduh, kenapa mesti bengkak-bengkak kakinya, bengkak-bengkak kakinya? Ini Nabi ahli surga, sholat tahajud bengkak kaki. Antum bukan Nabi, malam bangun gak tahajud, mata bengkak. Cita-cita masuk surga, Firdaus. Sudahlah, udah malam, udah jam 9. Ya, pas, sesuai dengan waktu yang telah kita tetapkan. Baik, jadi hikmah kelahiran Nabi,
insya Allah ada petunjuk yang kita pedomani. Siap kita berinteraksi dengan Al-Quran? Siap jadi ahli Al-Quran insya Allah? Siap mengamalkan isi Al-Quran? Siap bertobat kita karena Allah? Siap bersaudara dengan teman-teman yang lainnya? Baik. Saya pertama kali datang ke masjid ini. Semoga Allah memuliakan masjid ini dan orang-orang yang ada di dalamnya. Sebagai tanda perkenalan kami dan harapan semoga ini jadi pancaran nilai-nilai Al-Quran bagi sekitaran, penyambung silaturahim bagi masyarakat sekitarannya. InsyaAllah kami hadiahkan untuk masjid ini mushaf sebanyak 1000 mushaf. Ya, nanti silahkan teruskan kembali, simpan di sini, sebagian nanti berikan kepada warga-warga. Kami dengar di sini muslimnya hanya 15%, tidak ada masalah. Enggak ada masalah. 15% jadikan berkualitas. Tolong nanti mushafnya Pak Ustaz Mukhlas bagikan kepada warga-warga yang muslim di sini ya, supaya nanti bisa digunakan untuk mempelajari dengan baik. Dan insyaallah teman-teman sekalian, hari ini kami sudah bertemu dengan perwakilan dari seluruh wilayah-wilayah di Indonesia untuk membuka perwakilan-perwakilan ahli Al-Quran. Anda yang sudah tergabung, kita akan mulai insyaallah. Ya, setiap tempat kami akan kirimkan mushaf sejumlah orang yang telah mendaftar. Nanti tanggal 19, 21, 26 dan 29, catat tanggalnya. Ya, 19, 22, 19, kemudian 22, 26, 29 akan di-launching program 4 kelas utama Al-Quran. Ada kelas kedokteran, sudah tergabung 1000 dokter bersama kami. Kemudian ada kelas ibu rumah tangga, ada kelas wira swasta, termasuk pengusaha, pedagang, pembisnis, pengusaha di dalamnya. Ada kelas juga di situ, gambaran selanjutnya untuk kelas pelajar, mahasiswa ada. Disilahkan masuk, kelas mana Anda masuk, itu nanti akan dibuka, masuk nanti quantumakhir.com, di situ nanti antum bisa ikuti kapan kelas antum akan dimulai. Ya, insyaallah fasilitas kami siapkan, mushafnya kami siapkan, buku-bukunya kami sedang siapkan, mushafnya akan dicetak, buku-bukunya juga insyaallah sudah siap sebagiannya. Mudah-mudahan Allah ridhoi langkah kita semua insyaallah. Ya, sekira itu yang saya sampaikan di pertemuan malam ini. Secara singkat, setiap yang saya sampaikan sudah pasti ada salahnya. Kalau ada yang salah, cepat tinggalkan. Jangan kemudian dikultuskan, diambil, dipertahankan. Tidak, salah itu tinggalkan. Ya, salah itu mutlak kesalahan saya. Sampaikan, saya koreksi, saya istighfari, saya mohon ampun kepada Allah, ambil pendapat ustaz yang lebih baik. Kalau ada kebenaran, itu mutlak petunjuk Allah dan Rasulnya. Allah sedang sayang dengan kita, maka ambil, amalkan itu semua. Jangan cukupkan belajar dengan saya. Ada guru-guru lain yang lebih baik daripada saya. Ambil ilmunya dari mereka, dekati mereka, doakan kita semua supaya istiqomah dan ikhlas dalam mengerjakan nilai-nilai kebaikan. Sebagaimana saya pun mendoakan antum dalam sujud, dalam salat malam, saya bayangkan wajah-wajah antum, saya mohonkan kepada Allah, semoga kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan keluarga kita, dan semoga kita dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga yang paling indah itu. Subhanakallahumma wa bihamdika